Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha illah wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid din wad dunya wal akhirah wa li hutuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim butuhal arifin butuhal ulama'il amilin wassalihin wa ala ma nawaw bisalafun as-salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanal arifin sayyidina شيخنا وشيخنا اجعل جديك اجعل رحمة اجعلنا وشيخ محضرين وعلم الكتب التي تعلمناها وعلمنا سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وسنته من يومنا هذا إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam Perumahan Kurnia Jaya Alam. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh Masjid Darussalam, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali di pagi hari ini kita dimampukan untuk menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan barokah
keistiqomahan kita ini menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan ridho, rahmat serta ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaannya kepada kita, menganugerahkan keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan dunia sampai akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan bagi lil mu'min, hendaknya bagi setiap orang yang beriman ayyakuna ala nihayatil ihtirazi minha wa fi ghayatil bu'di anha, bersungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga untuk menghindari dan menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Kita ini dinasihati harus maksimal menjauhi, menghindari segala macam bentuk kemaksiatan, baik kemaksiatan dohir yang dilakukan oleh anggota tubuh zahir kita, mata, penciuman, terlebih lisan, telinga dan seterusnya, maupun kemaksiatan batin, kemaksiatan yang dilakukan oleh kalbu kita, hati kita, ada iri, dengki, sombong, riya, tidak sabar, tidak ridho. Itu harus berupaya untuk dijauhi, ya, untuk dijauhi. Wa in asaba minha syai'an, tapi wong namanya manusia tidak ada jaminan terjaga dari dosa. Kita ini bukan nabi dan rasul yang memang dijamin Allah memberikan penjagaan dari dosa yang disebut dengan sifat maksum, dimaklumi ketika kita maksiat. Ketika kita maksiat, entah karena kita lalai atau memang sengaja bermaksiat, maka fal yubadir bit taubati minhu ilallah, segera taubat. Ya, ibarat maksiat dan dosa itu penyakit yang kronis, tidak ada penyembuhnya kecuali hanya taubat. Dan kita nggak perlu putus asa akan rahmat dan ampunannya Allah. Melihat masa lalu kita yang sangat kelam, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mungkin kita hanya ngaku beragama Islam tapi syariatnya sama sekali tidak kita jalankan.
perintahnya Allah kita tinggalkan, larangannya Allah kita langgar. Meskipun demikian, kalau memang kita serius dalam bertobat, Allah akan menerima kita dengan dua tangan terbuka. Andai diibaratkan itu manusia, Allah akan menerima kita. Tak perlu kita berputus asa akan rahmat dan ampunannya. Akhirnya malah nggak mau tobat, pengen segera mati. Paling aku tobat pun Allah tidak akan terima taubatku, melihat kebejatan serta kedolimanku yang luar biasa. Jangan. Terlebih ini di bulan Ramadan, syahrut taubah, bulan di mana kita diperintahkan untuk bertobat dan Allah menjanjikan menerima taubat hambanya yang penuh dengan dosa asal serius tobatnya. Dan andai kita terpeleset melakukan dosa, segera tobat. Jangan pernah tunda taubat kita. Sebesar dan sebanyak apapun dosa, kita taubat diampuni. Cuma yang perlu jadi catatan dan perhatian Bapak Ibu, pintu taubat tidak selamanya terbuka. Pintu taubat tidak selamanya terbuka. Pintu taubat ada batas akhirnya. Kalau sudah ditutup, nangis darah, katakanlah Allah tidak akan menerima taubat kita. Ditutup pintu taubatnya kapan? Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, saat sakaratil maut. Kalau kita sadar bahwa pintu taubat ditutup menjelang kematian kita, sementara kematian itu misterius, tidak ada yang tahu kapan datangnya selalu mendadak, maka segerakan bertobat. Sebab apa? Ajal tidak menunggu tobat kita. Segera bertobat, jangan nanti masih muda, kalau nanti sudah tua. Jangan, karena bisa jadi belum sampai tua, naudzubillahi min dzalik, ajal telah menjemput kita. Fa idza jaa ajaluhum, ketika ajal manusia sudah datang, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tak akan bisa minta ditunda 1 menit saja, gak bisa. Juga tidak bisa yang belum saatnya ajal, sebab hidupnya ini dia merasakan susah, terus sulit, terus minta segera mati juga gak bisa. Ya, kalau memang sudah saatnya ajal, gak perlu diminta, pasti akan datang. Meskipun lari kemanapun kamu, bahkan sampai dalam Al-Quran Allah katakan, meskipun kamu bersembunyi dalam kota yang dikunci rapat, yang secara logika tidak akan mungkin bisa dibuka, kalau sudah saatnya ajalmu datang, pasti mati. Nah, semoga Allah mampukan kita bertobat, istiqomah bertobat, dan terus dibimbing agar tidak pernah menunda tobat kita. Amin, amin, Allahumma. Wa innahu ta'ala yaqbalu taubata an ibadihi wa yafu anis sayyi'at. Ketahuilah Allah itu maha menerima taubat hambanya. Yang penting serius saja, serius. Dan sekali lagi, ketika Allah menerima taubat hambanya, Allah tak peduli lagi masa lalunya. Meskipun mungkin dulu pernah ingkar pada Allah, pernah benci pada Allah, pernah memusuhi Allah dan para utusannya, bahkan juga pernah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Yang penting taubat.
Taubat dengan semurni-murninya taubat, ya, yang disebut dengan taubatan nasuha. Nasuha itu banyak yang memberikan arti secara bahasa semurni-murninya taubat. Kalau arti penjelasan para ulama, diantaranya beliau Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsiri ayat ke-8 dalam surah At-Tahrim yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Berdasarkan riwayat dari Imam Al-Kalabi, taubatan nasuha itu an-nadmu bil qalbi. Hatinya nyesel. Kenapa ya kok bertahun-tahun saya nyepelekan sholat semisal. Kenapa ya bertahun-tahun saya masih mabuk judi. Kenapa puluhan tahun kalau puasa Ramadan saya sering gak puasa. Nyesel. Wal istighfaru bil lisan. Hatinya nyesel, lisannya istighfar. Astagfirullah, nyon pangapunten, astagfirullah, ampuni ya Allah. Terus apa setelah nyesel dengan hati, istighfar dengan lisan? Wal iqla'u anid dzanbi. Apa yang disesalinya gak dilakukan lagi. Nyesel sering ninggalkan sholat, gak ninggalkan sholat lagi. Nyesel mungkin sering nyakitin orang, ini dosa yang berkaitan dengan hukukul adami, gak nyakitin orang lagi. Nyesel mabuk judi, gak mabuk judi lagi. Al-iqla' anid dzanbi wal azmu ala alla ya'uda ilaihi. Kemudian arti taubatan nasuha yang keempat, harus ada keinginan yang kuat. Ya Allah, saya tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah aku sesali ini. Ninggalkan sholat, ninggalkan puasa, mabuk, judi, tukang mitnah orang, tukang hasut orang. Tidak akan aku ulangi lagi di waktu-waktu yang akan datang. Ini taubatan nasuha. Kalau benar taubatmu seperti itu, maka yang dijanjikan Allah, ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Keburukan-keburukanmu, maksiat-maksiatmu, dosa-dosamu diampuni. Seberapapun besar dan banyaknya. Kalau sudah Allah ampuni, Allah tak pedulikan masa lalu kita. Allah tak pernah mengungkit masa lalu kita. Banyak para sahabat Nabi yang punya masa lalu, Masya Allah, memusuhi Nabi. Bahkan berkali-kali berupaya untuk melakukan pembunuhan kepada Nabi. Menyekutukan Allah. Lewat strateginya ribuan sahabat Nabi terbunuh dalam perang. Tapi ketika taubat datang pada Nabi, nyesel, taubat dengan benar, Nabi maafkan, Allah juga maafkan. Allah ampuni dosa. Di antaranya siapa? Khalid bin Walid. Ya, makanya untuk menebus dosa-dosa di masa lalunya, sisa umurnya digunakan untuk perang dan selalu menang. Dia katakan, jika sebelum aku masuk Islam lewat strategiku banyak kaum muslimin yang terbunuh dalam perang, maka akan aku tebus lewat strategiku, harus musuh-musuh Islam yang terbunuh dalam perang. Ya, jadi
masih tetap lebih luas samudra ampunannya Allah. Kalau tobatnya nasuha, yang dijanjikan diampuni semua dosa, dihapus semua keburukan dan kesalahan, keburukannya, kondisi-kondisi buruknya akan dirubah menjadi kondisi yang baik. Akan dirubah menjadi kondisi yang baik. Nabi bercerita sebab rasa iba dan sayangnya seorang perempuan dari kaum Bani Israel yang terkenal wanita nakal, virus dan sampah masyarakat. Disebut namanya, komentar orang-orang yang mendengar namanya langsung buruk. Hanya gara-gara satu ketika dalam perjalanannya melihat ada seekor anjing yang kedinginan, yang kehausan, dia rela yang kedinginan dan yang kehausan. Selimutnya digunakan untuk nyelimuti anjing, dan juga perbekalan minumnya yang pas-pasan digunakan untuk meminumi anjing. Anjing yang ulama mayoritas menghukumi najis mughalladhah, tapi tetap makhluknya Allah. Sebab rasa iba dan sayangnya wanita nakal tadi pada makhluknya Allah berubah seekor anjing, Allah rubah keadaannya. Allah mampukan perempuan itu bertobat dengan benar sehingga menjadi wanita yang sholihah, yang dalam beberapa riwayat wanita tersolihah di zamannya, yang dari dia lahir para nabinya Allah. Nabi kaum Bani Israel itu sama dengan ulamanya umatku, kata Nabi. Makanya jumlahnya sangat banyak. Ini barokah tobat. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Orang yang enggak mau segera tobat, nanti saya masih muda, maksiat dulu, maka sungguh mereka adalah tergolong orang-orang yang zalim. Yang lewat kezalimannya itu Allah akan memberikan balasan buruk padanya. Tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Zalamu anfusahum fa'arraduha li suhtillah bil wuqufi ma'siyatih. Orang yang menunda tobat, sungguh mereka mendolimi dirinya. Mereka membiarkan dirinya mendapatkan murkanya Allah lewat kemaksiatan yang terus dilakukannya. Summa bil israr 'alaiha, terus menerus maksiat enggak pernah ditobati tapi dilakukannya, itu namanya israr. Bitarkihim at-tauba minha allati amarahum rabbuhum biha wa wa'adahum biqabuliha. Dia enggak mau tobat, padahal tobat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dan siapa yang bertobat dengan benar, Allah akan menerima tobatnya. Yang diterima tobatnya, Allah ampuni dosanya. Makanya kita diajarin doa sama Allah nih di penghujung surah Al-Baqarah, yang kalau kita tahlilan itu biasanya kita baca. Apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami andai kami terpeleset sehingga melakukan dosa, entah itu karena kami sedang lupa atau kami sengaja. Tolong jangan siksa kami, ampuni.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan sampai kami ini tergolong hamba-Mu yang isror, terus menerus melakukan dosa. Mampukan kami untuk menghentikan dosa kami, ya, karena tidak ada yang mampu melakukan kebaikan sekecil apapun, tidak ada yang mampu menjauhi maksiat sekecil apapun kecuali hanya dengan pertolongannya Allah. Itulah makna hakikat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang mampu kita tidak, yang memampukan kita sehingga kita tidak isror. Apa isror? Terus menerus melakukan dosa. Ya Allah, makanya diajarin doa, wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan sampai saya isror, mampukan kami menghentikan dosa kami. Jangan seperti mereka umat-umat zaman dulu yang isror terus berdosa. Minta pada Nabi dan Rasulnya Allah membuktikan bahwa mereka Nabi dan Rasul, mukjizatnya dibuktikan, mereka tetap berdosa lagi, enggak percaya lagi. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Minta agar kita ini dimampukan benar-benar taubat dari dosa kita. Jangan sampai Allah memberikan beban kepada kita apapun bentuknya, maksiat, dosa, atau beban berupa ujian, cobaan. Jangan sampai Allah memberikan beban kepada kita dengan sesuatu yang mala taqata lana, kita tidak mampu menerimanya. Itu arti doa yang diajarkan Allah di penghujung surah Al-Baqarah. Tobat. Wasfafa nafsahu bidzalik faqala ta'ala. Dalam Al-Quran Allah mensifati dirinya, Allah memuji dirinya dengan mengatakan ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab dit-taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Surah Ghafir, namanya juga surah Ghafir. Ghafir itu artinya Allah zat yang maha mengampuni. Allah itu ghafiridz dzanbi, maha mengampuni dosamu. Maha artinya maha itu kita ampuni, Allah ampuni dosa si fulan, setelah diampuni berdosa lagi, asal dia mau minta ampun taubat dengan benar diampuni lagi. Enggak ada Allah itu suka merajuk seperti kita, itu enggak ada. Ada orang melakukan kesalahan berkali-kali, memfitnah kita terus menerus, menyakiti kita terus menerus. Kalau kita nih 1-2 kali oke, kita maafkan. Kok masih terus mereka mitnah kita, nyakiti kita? Nah, kita enggak mau lagi. Dah enggak ada maaf bagimu. Kalau Allah, selama kamu masih terus bertobat atas dosa dan maksiatmu, Allah tetap mengampunimu. Allah tetap mengampunimu. Allah punya ampunan, ya. Makanya dalam hadis qudsi, kok andai kalian semua tidak ada satupun yang melakukan dosa padaku, andai nih semua manusia gak ada satupun yang melakukan dosa kepada Allah, Allah malah katakan begini, la ahlaktukum, akan aku binasakan kamu. Lalu akan aku datangkan makhluk lain yang mereka terkadang berdosa juga minta maaf padaku.
Sebab Allah punya ampunan. Kalau tidak ada satupun manusia yang melakukan dosa, ampunannya Allah nganggur. Nah, tapi bukan berarti lalu kita disuruh dosa, bukan. Kita manusia biasa. Yang Nabi saja mengatakan, kullu bani Adam al-khatta'un. Wajar. Anak cucunya Adam, kita ini melakukan kesalahan, ini wajar. Mengapa? Karena memang Allah ciptakan kita kecuali dikasih akal, dikasih nafsu. Beda dengan malaikat yang hanya dikasih akal. Juga beda dengan setan iblis yang nafsunya lebih besar. Sehingga manusia itu kalau sedang baik ya mengalahkan malaikat, tapi kalau sedang buruk mengalahkan setan. Ya, wajar. Wa khairul khatta'in, tapi ya jangan berlarut-larut dalam dosamu. Segera hentikan, mumpung pintu tobat masih dibuka. Kalau sampai kamu tunda tobatmu, ternyata ajal mendahuluimu daripada datangnya tobatmu, celakalah kamu secelaka-celakanya. Na'udzubillahi min. Nabi tiap hari taubat kepada Allah 70 sampai 100 kali. Dan itu Nabi nyatakan dengan sumpah. Padahal Nabi andai tidak taubat, tidak istighfar, itu sudah dijamin Allah surga, diampuni semua kesalahan dan dosanya. Nah, kita yang jamin siapa, bro? Gak ada yang jamin. Ya, ayo segera taubat ya. Luqman, taubat yang benar, mumpung kita dijumpakan dengan bulan qabilit taub. Allah mensifati dirinya zat yang maha nerima taubat, syadidil iqab, tapi juga jangan lupa Allah zat yang siksanya berat, syadidil iqab, zat yang hukuman dan siksanya keras, agar kita ini tidak sembrono. Mentang-mentang Allah ini maha pengampun, maha menerima tobat, lalu seenak kita. Kalau begitu dosa dimaksimalkan baru tobat. Berani jamin dosa sampai puas, selalu Allah kasih kesempatan tobat? Nggak ada jaminan. Ajal sekali lagi datangnya selalu mendadak. Tidak ada pemberitahuan, Luqman, seminggu lagi kamu mati. Enggak ada. Dan umumnya yamutun nas ala ma'asyu. Umumnya kata Nabi nih, orang itu mati sedang melakukan kebiasaan yang dilakukan saat hidupnya. Bapak-bapak yang istiqomah ngaji, bisa jadi meninggalnya saat ngaji. Amin Allahumma. Banyak guru-guru kita yang meninggal saat asik ngajar santrinya. Yang sering sujud, meninggalnya sujud. Tapi yang sering judi, baru lempar batu, belum sampai terlempar, Israel datang nyabut nyawanya. Yang biasanya nyawer biduan, yang biasanya gibah orang juga banyak. Yang itu semua menjadi pelajaran kita. Yamutul mar'u ala ma'asyu. Umumnya manusia mati sedang melakukan kebiasaan yang dilakukan saat di dunia. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk menjadi orang yang istiqomah melakukan kebaikan. Amin Allahumma. Sehingga harapan kita saat kita menghadap Allah, kita sedang melakukan kebaikan yang kita istiqomahkan. Amin Allahumma
Jangan sampai Masya Allah terkenal orang baik. Kita ini sebenarnya kan nggak ada yang baik ya. Andai orang itu menilai melihat kita baik, sekali lagi sebenarnya kita ini bukan kok orang baik, tapi karena sayangnya Allah pada kita sehingga keburukan kita ditutupi serapat-rapatnya oleh Allah. Andai keburukan yang selalu kita sembunyikan, apalagi keburukan yang ada dalam hati kita yang ternyata dohirnya baik, hatinya selalu jahat pada orang lain, ditampakkan oleh Allah, mungkin kita keluar rumah saja kita malu. Tapi karena Allah Sattarul Uyub, Dat yang maha menutupi, bukan hanya menutupi sekali, maha menutupi. Berkali-kali Allah nutupi kekurangan kita. Terkadang terbuka sebab perilaku kita, nanti Allah tutupi lagi. Karena sayangnya Allah pada kita, Allah tutupi keburukan kita. Yang sebab Allah tutupi keburukan kita inilah orang mandang kita, kita orang baik. Andai dibuka sedikit saja betapa isi hatimu yang begitu jahat, tidak akan orang memandang kita baik. Jadi kalau ada orang lain nilai baik, siapapun itu bukan kok karena dia orang baik, tapi harus jujur Allah sayang pada dia sehingga Allah terus menutupi aib dan kekurangannya. Ya, ada orang terkenal baik, naudzubillah, matinya ternyata mati sedang melakukan keburukan yang dimurkai Allah. Naudzubillahimin. Ya Allah itu ghafiriz dzambi, Maha mengampuni dosa, qabilit taubi, Maha nerima taubat, syadidil iqab, tapi jangan lupa Allah juga Maha keras tegas hukuman dan azabnya. Ditaul, Allah punya banyak karunia, mintalah sebanyak-banyak karunianya, sebanyak-banyaknya akan karunianya Allah. Terlebih di bulan Ramadan, siangnya kondisi kita berpuasa, termasuk orang yang diijabah doanya, orang yang puasa, banyak doa. Malam pun Allah janjikan siapapun yang minta di malamnya Ramadan, aku kabulkan. Perbanyak doa. Ya, siang, malam. Siang diijabah sebab kondisi kita sedang berpuasa. Malam memang Allah katakan semalam suntuk, khusus di malam-malamnya Ramadan, mulai maghrib sampai menjelang subuh, di antara yang terus ditawarkan oleh Allah pada kita, hal min talibi hajah, siapa di antara kalian yang berhajat padaku, mintalah, fauni lahul matalib, sungguh akan aku kabulkan hajatmu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia, ilaihil masyir, hanya kepadanya kita semua kembali. Mudah-mudahan jemaah semuanya yang dirahmati Allah, Allah terus mampukan kita untuk bertobat dengan benar, dan Allah mampukan kita untuk istiqomah dalam bertobat, karena kita ini juga istiqomah dalam bermaksiat, makanya harus istiqomah dalam bertobat, sehingga lewat taubat yang benar ini Allah ampuni dosa kita, dan Allah juga semoga mampukan kita menjadi hamba-hambanya yang tidak pernah bosan untuk terus berdoa kepadanya, sehingga tergolong hamba-hamba yang disebutkan Nabi dalam sebuah hadisnya, innallaha yuhibbul mulikhina fid du'a, sungguh Allah akan mencintai, terus mencintai, selalu mencintai dan menyayangi al-mulikhina fid du'a, hambanya yang terus menerus berdoa, nggak pernah bosan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma.
wa ta'ammalu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahli istiqamah. Ya Allah, mampukan kami menjadi hamba-hambamu yang ahli istiqamah. Saat menghadapmu anugerahkan husnul khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna as-salata was-siyama wal-qiyam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah وتمام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. وسع علينا رزقنا يا الله وأتم علينا خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. Demikian. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.